Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat bertemu pada pertemuan virtual ini. Tak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Hari Dwi Putra MPD sebagai dosen pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Giyat Ristiana Esmat MPD sebagai dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu dan membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Perkenalkan, saya Yeni Nur Aini dengan NIM 17060029, mahasiswa dari kelas B4 2017 lanjutan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini akan menyampaikan hasil skripsi saya yang berjudul Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SD kelas 2 pada pembelajaran pengukuran panjang menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Skripsi yang akan saya bahas pada kesempatan ini berisi latar belakang masalah, kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Memasuki poin pertama yaitu latar belakang masalah dari skripsi ini didasari oleh yang pertama, kemampuan penalaran matematis siswa pada pembelajaran matematika sangat jauh dari harapan. Yang kedua, sebagian besar siswa masih belum mampu mencapai KKM pada kompetensi pengukuran, serta kegiatan pembelajaran yang masih mengandalkan metode ceramah saja dan pengalaman belajar matematika yang masih abstrak. Kajian teori yang saya ambil dalam skripsi ini mengacu pada pendapat Bernard tahun 2015 yaitu penalaran adalah salah satu proses berpikir matematis yang menghubungkan pembelajaran untuk memecahkan masalah matematika berdasarkan fakta atau data nyata sehingga siswa dapat menarik kesimpulan berdasarkan konsep atau prosedur yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, menurut Rubianto tahun 2014, pengukuran merupakan topik dalam matematika sekolah dasar yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pengukuran panjang. Serta, menurut Suhartatik tahun 2017, contextual teaching and learning ialah suatu konsep pembelajaran yang menitik beratkan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan siswa di dunia nyata, sehingga siswa dapat mengaitkan dan mempraktikkan kompetensi hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Metodologi penelitian. Metode penelitian kali ini yaitu deskriptif kualitatif. Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu berada di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Bandung dengan subjek penelitian siswa kelas 2 SD yang berjumlah 25 orang siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Adapun instrumen yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, angket, wawancara, dan tes. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan uji N-gen. Pada hasil dan pembahasan, saya akan menjelaskan tentang skenario dan implementasi, kemudian respons guru dan siswa, selanjutnya kesulitan-kesulitan siswa, dan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa. Skenario dan implementasi. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning ini saya laksanakan dalam 3 kali pertemuan dengan menggunakan RPP sebagai perangkat pembelajaran di kelas, yang berisi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir pembelajaran. Sedangkan 2 pertemuan lainnya saya gunakan untuk melaksanakan pretest dan posttest kepada siswa.
Kegiatan awal pada pembelajaran yaitu guru mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama-sama, mengecek kehadiran siswa, memberikan motivasi, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru melaksanakan langkah-langkah pembelajaran kontekstual teaching and learning sebagai berikut. Pertama, konstruktivisme, yaitu guru membangun pengetahuan awal siswa dengan memberikan motivasi dan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengukuran panjang. Kemudian, selanjutnya guru melaksanakan inquiry atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba mengukur benda-benda yang ada di sekitarnya menggunakan alat ukur yang dimilikinya, yaitu penggaris. Selanjutnya, guru bertanya kepada siswa mengenai apa yang sudah dilaksanakannya atau apa yang sudah diukurnya, apa yang mereka temukan pada saat kegiatan inquiry, dan siswa pun boleh bertanya mengenai apa yang sudah dikerjakannya. Setelah proses inquiry, kemudian guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKS yang sudah disiapkan oleh guru. Kegiatan masyarakat belajar atau belajar kelompok ini diharapkan akan membiasakan siswa untuk bekerja sama. Kemudian, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tersebut di depan kelas. Setelah itu, guru memberikan pemodelan ataupun siswa juga dapat memberikan pemodelan ini, misalnya cara mengukur panjang benda dengan benar. Setelah itu, kemudian guru melakukan refleksi bersama-sama siswa mengingat kembali apa yang sudah dipelajari dan menjelaskan kembali hal-hal yang dianggap sulit atau yang belum dipahami oleh siswa. Setelah kegiatan refleksi, kemudian guru melakukan penilaian autentik dengan cara memberikan soal latihan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari hari ini. Pada kegiatan akhir, kemudian guru bersama-sama siswa berdoa sebelum pulang dan mengucapkan salam. Untuk mengetahui respons guru terhadap pembelajaran kontekstual teaching and learning ini, saya melakukan wawancara dengan 7 pertanyaan, dan hasil dari wawancara tersebut adalah penggunaan pendekatan kontekstual teaching and learning pada pembelajaran pengukuran panjang dianggap sangat baik, karena membuat siswa lebih antusias dan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, siswa juga lebih mudah memahami materi karena memberikan pengalaman nyata dan siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui respons siswa, saya memberikan angket kepada semua siswa yang berisi pernyataan-pernyataan tertutup. Dari hasil rekapitulasi angket tersebut, dapat diketahui bahwa siswa sangat senang belajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Dalam hal ini, siswa sangat bisa lebih aktif dalam kegiatan menganalisis pengukuran panjang, karena dengan metode ini siswa dirangsang secara aktif melakukan kegiatan praktek dan menggali informasi dalam materi pengukuran panjang, sehingga apa yang didapat siswa merupakan hasil temuannya sendiri. Kesulitan-kesulitan siswa. Berdasarkan data hasil post-test berikut ini, di mana terdapat pada soal nomor 4 dan nomor 5, yaitu pada soal nomor 4, sebanyak 9 siswa belum mencapai skor yang diharapkan, dan pada soal nomor 5, 7 siswa belum mencapai skor yang diharapkan, bahkan ada 1 siswa yang tidak menjawab soal, yaitu kesulitannya rata-rata berada pada siswa yang masih keliru dalam menjawab soal, yaitu siswa hanya menuliskan angka, tidak mencantumkan satuan panjang, dan masih ada yang salah dalam hasil penghitungannya. Artinya siswa masih belum memahami isi dari soal tersebut. Kemudian pada subsoal nomor 5,
masih banyak siswa yang menjawab salah karena masih belum dapat menghitung konversi satuan panjang dari sentimeter ke meter. Peningkatan kemampuan penalaran matematis. Berdasarkan data pada tabel, dari perhitungan nilai rata-rata hasil pretest siswa mencapai 12,88 dan hasil post-test mencapai 17,60. Di sini terlihat adanya perbedaan yang signifikan, serta dari hasil perhitungan N-Gain score bahwa nilai rata-rata uji N-Gain yaitu sebesar 0,63 yang menunjukkan pada kriteria sedang, yang artinya terdapat peningkatan hasil belajar dalam kemampuan penalaran matematis siswa SD kelas 2 pada pembelajaran pengukuran panjang setelah menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Kali ini sampailah kita pada kesimpulan. Yang pertama yaitu skenario dan implementasi pembelajaran pengukuran panjang siswa SD kelas 2 dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning dilaksanakan sesuai tahapan-tahapannya. Yang kedua, respons guru dan siswa SD kelas 2 terhadap pembelajaran pengukuran panjang dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning sangat aktif dan antusias, ditunjukkan dari hasil angket dan observasi yang menunjukkan hasil yang baik. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SD dalam menyelesaikan tugas-tugas secara umum adalah kurangnya pemahaman dalam mengidentifikasi informasi yang didapat, sehingga pada prosesnya siswa kesulitan dalam menentukan solusi atau jawabannya. Yang keempat, peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa SD kelas 2 pada pembelajaran pengukuran panjang berada pada kategori sedang setelah menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Terlihat dari adanya kenaikan rata-rata dari setiap indikator penalaran matematis. Demikian presentasi dari skripsi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.